Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Tono Tegal. Kali ini saya kedatangan motor Vario 150 yang keyless ya. Penyakitnya ini kalau di kontak on, fuse yang 25 ampere itu putus terus ya. Setiap di kontak on atau di starter itu fuse yang 25 ampere ini putus. Penyebabnya kita cari dulu ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu. Saya pasang fuse yang 10 ampere untuk mencoba. Kita kontak on dulu teman-teman. Ini logo kuncinya berfungsi ya teman-teman. Jadi nanti kita on kan. Setelah kita on kan, fuse yang 25 ampere itu, fuse utama itu putus teman-teman. Ini saya on kan ya. Nah ini langsung putus teman-teman. Jadi tidak bisa on ya. Ini langsung putus. Coba kita cek fuse nya. Putus ya langsung teman-teman. Ya ini benar-benar langsung putus teman-teman. Jadi kita cek dulu. Kita langsung pasang fuse lagi. Pasang fuse. Setelah fuse-nya yang 25 ampere terpasang, ini saya pakai yang 10 ampere ya teman-teman. Untuk teman-teman kalau untuk mencoba fuse sering putus, jangan sekali-kali memakai fuse yang lebih dari standarnya ya. Kalau lebih kurang tidak masalah, tapi kalau lebih dari standarnya itu akan mengakibatkan ecu jebol ya. Karena fuse-nya tidak bisa putus. Jangan sekali-kali memakai fuse yang lebih dari standarnya. Misalnya 25 ampere ini saya dikasih 30, itu tidak bisa ya. Kalau dikasih lebih dari 25 itu tidak masalah. Kita coba copot dulu relaynya ya teman-teman. Kita cek relaynya teman-teman. Kita cek menggunakan tespen DC ya teman-teman. Ini kita groundnya kita tempelkan di ground, lalu kita cari arus standby ya. Ini arus standby nyala ya teman-teman. Jadi kontak belum on, arus standby tetap nyala ya. Nah yang di tengah sini arus dari kontak ya, harusnya di kontak on nyala ya teman-teman. Kita kontak on dulu. Nah ini nyala ya, kontak on nyala ya. Ini matikan nyala, mati. Nah ini fuel full pump juga dengung teman-teman. Jadi untuk fuel pump jalur full pump berfungsi ya teman-teman. Ini saya matikan dulu. Jadi ini relay ini fungsinya untuk starter ya. Untuk starter ya, arus standby dari sini, teman-teman, dari sini arus standby, ini arus dari kontak. Setelah di kontak on, arus plusnya masuk, dan kalau di starter arus besar, ampere besar dari sini standby langsung ke starter ya, ke kabel kuning ini ya. Kabel kuning langsung diperintahkan oleh ecu, di starter langsung keluar ke kabel 3 pas yang menuju ke dinamo, yang menuju ke magnet ya teman-teman. Ke sini. Coba kita tidak menggunakan fuse, nyala apa tidak ya teman-teman kilometernya. Nah ini lambang kunci sudah nyala. Coba kita on kan kunci.
Nah, setelah di on kan ini nyala ya teman-teman. Jadi untuk di panel itu tidak masalah. Ini yang bikin masalah ada di jalur starter ya, jalur starter di jalur ampere besar. Teman-teman kalau mau mengecek jalur ampere, kalau jalur starter teman-teman, bagian sini ya, ini kabel masuk dari plus, ini dari ECU ya teman-teman, bisa kelihatan. Saya dekatkan lagi ya, ini ECU ya, ini arus dari aki. Kita copot dulu ya. Ini arus dari aki, dari ampere besar, dari ampere dari aki langsung. Setelah dikontak on, arus dari kontak keluar, dan setelah di starter ini arus ampere besar masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke ECU, langsung diperintahkan oleh ECU tombol starter di start, baru masuk ke arus ke 3 pas ini ya, ke 3 pas ke magnet. Jadi akan menimbulkan kerja starter berjalan ya. Setelah starter off, ini arus yang 3 pas ini fungsinya jadi pengisian ya, jadi balik lagi ke sini, masuk ke sini untuk mengisi aki. Tapi kalau waktu starter dari arus ini masuk ke ECU baru ke starter, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngeceknya seperti ini. Kita tes pen DC di jepitan ke DC, lalu kita coba kontak on. Ini sudah on, lalu kita tancapkan di merah strip kuning ya. Nah, di strip kuning ini tidak nyala ya teman-teman, karena relaynya belum dipasang. Coba saya pasang dulu. Relay sudah saya pasang ya teman-teman, berarti arus yang dari aki menuju merah strip kuning harusnya ada arus ya teman-teman. Nah, ini kita sudah tancapkan, kita kontak on. Nah, ini nyala ya teman-teman, dan ini setelah dimatikan mati, harusnya seperti itu ya. Nah, ini mati. Jadi kenapa fuse-nya putus terus? Teman-teman harus mengecek di ECU-nya ya teman-teman. Sebelum teman-teman mengecek di ECU, teman-teman harus mengecek kabel yang 3 ini dulu ya. Kita copot dulu. Cara ngeceknya kabel yang 3 ini berfungsinya, ini 3 pas ya teman-teman. Ini kabel 3 ini jadi arus semua. Ini arus, kalau dari 10 ini arus AC ya, arus AC. 3-3-nya ini harus tidak berhubungan dengan ground ya. Jadi harus 3-3-nya ini harus tidak berhubungan sama ground. Kalau ada berhubungan sama ground berarti untuk spool magnetnya bermasalah atau gulungannya sudah terbakar. Coba kita nanti tes pakai multitester, pakai buzzer saja ya teman-teman. Kedengaran ya, ada suara ya teman-teman. Kita cek kabel 1, lalu digroundkan. Kalau bunyi berarti arusnya short ya. Ini tidak short sama sekali teman-teman, dan yang di tengah juga tidak short pastinya ya. Kalau semua tidak short semua. Sekarang kita cek dari tengah ke pinggir.
ini ada suara ya, berarti terhubung karena ini 3 phase satu sama lain berhubungan teman-teman. Ini yang tengah ke pinggir sini bunyi, yang pinggir sama pinggir bunyi. Fake berarti ini spoolnya tidak bermasalah ya teman-teman. Kita abaikan saja, lalu kita kembali ke utama ya, ke ecu ya. Kita coba ke ecu, kita cek di bagian sini ya. Ini kita pakai tes pen DC. Kita tancapkan jepitan ground ke plus ya, ke plus ini untuk mengecek arus, ini, dan untuk mengecek min, ini minnya ground yang warna hijau ini berfungsi ya teman-teman. Jadi teman-teman mengecek di ecu sini, di bagian soket sini, tes pen DC kita masukkan ke plus, lalu kita masukkan di kabel 3 sini yang masuk sini ya teman-teman, di soket sini, di soket 3 kita cek ini nyala ya, harusnya tidak nyala teman-teman, harusnya sama sekali tidak nyala. Nyalanya setelah ada perintah dari ecu. Nah ini 3-3-nya nyala, dan sebelah sini, nah ini juga nyala teman-teman. Jadi fake ini ecu penyebab ecunya rusak ya, short di bagian starter ya. Jadi ini motor kan kalau ada engkolnya pasti bisa jalan, karena ini tidak ada engkolnya jadi ini tidak bisa jalan teman-teman. Ini yang pakai keles. Penyebabnya apa sampai seperti itu, kita tahu penyebabnya ya teman-teman. Di sini ada penjepit kabel ya, kawat penjepit kabel. Ini sangat rawan sekali teman-teman. Ini terkelupas. Jadi ini untuk penjepitnya di sini. Nah ini kabel yang merah strip kuning terkelupas ya, terbakar, kena gesekan kawat yang di sini. Jadi terkelupas sehingga jadi short. Dan yang ini warna apa? Oranye strip hijau terkelupas juga. Kemungkinan ini sama yang merah strip kuning ini short ya. Jadi timbul korslet di bagian ecu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mengalami seperti ini, lebih baik dibuka saja kabel bodi, terus di bagian ini penjepit kabel teman-teman kasih selang atau apa saja lah ya, supaya nanti tidak bergesekan ke kabel bodi. Ini saat motor berjalan gesek-gesek terus, akhirnya aus, jadi timbul short ya, rusak. Demikian penjelasan dari saya untuk kerusakannya fake pada ecu ya, diakibatkan short kabel yang ini. Intinya seperti itu. Jadi ecu mati ada penyebabnya dari kabel yang terkelupas ini ke bodi. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini nunggu ownernya untuk dibelikan, ini mahal ya, sekitar 1 juta lebih untuk ecu yang originalnya seperti ini. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Barangkali video ini bermanfaat, silahkan di share ya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.